Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Wulandari. Saya dari kedokteran FK Unisular. Saya dari SGD 3 modul THTKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi serumen, irigasi serumen, dan ekstraksi dari benda asing di telinga. Nah, untuk pemeriksaan ini tuh dia tujuannya untuk mengeluarkan benda asing yang ada di telinga. Biasanya tuh dia indikasinya tuh ada pasien datang dengan keluhannya tuh nanti dia terasa tidak nyaman di telinganya, atau dia tuh merasa di telinganya dia bergerak-gerak. Nah, cara atau prinsip dari pemeriksaan pengambilan serumen ini tuh dia berbeda-beda, dia tergantung jenis dari serumennya. Nah, kemudian untuk prosedurnya, yang pertama tuh siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya tuh dia ada lampu kepala, kemudian ada serumen H, kemudian ada sendok serumen, kemudian ada bengkok, pinset aligator, aplikator, kapas steril, kemudian ada spuit 20 cc atau 50 cc tergantung dia anak-anak atau dewasa. Biasanya kalau anak-anak dia 20 cc, kalau dewasa dia 50 cc. Kemudian avokat nomor 14, dia tergantung sesuai umurnya juga. Kalau anak-anak dia 14, kalau dewasa dia 18. Kemudian air hangat, kemudian ada handuk. Nah, yang pertama-tama dilakukan itu dia melakukan salam, kemudian perkenalan diri, kemudian menanyakan identitas dari pasien, dan dilakukan inform consent pada pasien, inform consent tentang tindakan yang akan dilakukan. Nah, kalau si pasiennya dia menyetujui, kalau pasiennya menyetujui, kita lakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Setelah itu duduk berhadapan dengan pasien, dengan paha kiri pemeriksaan itu nanti dia bersinggungan dengan paha kirinya pasien. Nah, usahakan pemeriksa itu dia duduknya lebih rendah daripada pasien, jadi pasiennya lebih tinggi. Nah, tujuannya ini dia untuk memudahkan si pemeriksa itu melihat liang telinga dari pasien. Nah, kemudian pakai lampu pijarnya dengan benar. Nah, setelah pakai lampu pijar, dia tuh tempatkan sinarnya ke arah liang telinga pasien. Nah, setelah itu dilihat konsistensi dari serumennya. Nah, kalau didapatkan konsistensi serumennya dia cair atau lembek, nanti kita tuh digunakan pakai aplikator. Nah, aplikatornya itu tuh dia biasanya lurus seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan kapas tuh dia nanti dia dipilin. Jadi aplikatornya tuh nanti dipilin pakai kapas. Setelah itu dimasukkan ke liang telinga secara perlahan-lahan. Nah, dia tuh dibersihkannya dengan seperti menggunakan cotton bud. Nah, dia tuh dibersihkan sampai serumennya tuh dia hingga bersih. Nah, kemudian kalau didapatkan serumennya lunak, kita pakai serumen H atau sendok serumen. Nah, sendok serumen ini tuh nanti dia sama caranya kayak yang tadi, tapi dia tuh nanti sedikit runcing. Nah, nanti runcingnya ini dia tuh diarahkan ke arah medial, jangan ke lateral, soalnya nanti dia takutnya bisa melukai dari membran timpaninya. Nah, tadi sendok serumennya perlahan-lahan ke arah medial, kemudian diarahkan ke liang telinga, kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan dan hati-hati. Setelah itu dibersihkan sampai bersih, kemudian ditarik keluar dengan perlahan-lahan dan hati-hati juga. Nah, kemudian kalau serumennya tadi didapatkan keras, nah kalau keras tuh nanti dia sulit untuk diekstrasinya, maka perlu diberikan dari pelunak dari serumen atau disebut seruminolitik. Nah, seruminolitik ini dia tuh diteteskan 4 kali 2 tetes selama 2 hari selama di rumah. Jadi pasien datang, kalau ditemukan serumennya keras, pasien suruh dipulangkan terlebih dahulu. Tapi setelah diberi seruminolitik tadi 4 kali 2 tetes selama 2 hari, nah nanti pasiennya suruh datang kembali 2 hari lagi. Nah, kemudian dilakukan irigasi atau dia disebut syringing. Nah,
Seringing ini tuh dia ada syaratnya. Yang pertama, menggunakan air hangat. Nah, kenapa kalau dia air hangat? Soalnya kalau dia terlalu panas atau terlalu dingin, nanti tuh dia dapat memunculkan dari vertigo. Nah, pastikan nanti pasiennya tuh tidak mengalami perforasi dari membran dari timpani. Nah, untuk teknik irigasi atau syringingnya, dia menggunakan sopet 50 cc atau 20 cc. Nah, 50 cc ini dia dipakai untuk dewasa. Kalau 20 cc dia tuh dipakai untuk anak-anak. Nah, kemudian dengan Avocat nomor 14 untuk anak-anak dan 18-nya untuk dewasa. Nah, setelah itu Avocatnya itu ujungnya dia tuh dipotong sedikit, soalnya biar enggak terlalu panjang. Nah, kalau dia terlalu panjang kan nanti dia bisa menusuk dari membran timpaninya, makanya dia harus dipotong agar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian pegang software-nya tuh dia pakai tangan yang dominan, sedangkan tangan yang satunya lagi tuh untuk memfiksasi dari si telinganya. Nah, setelah itu kemudian dialirkan pakai air hangat ke dalam liang telinganya tadi hingga serumennya tuh dia keluar. Nah, saya pastikan minta tolong ke asisten untuk memasang handuk di pundaknya agar serumennya tuh tidak jatuh ke pundak pasien agar tidak kotor. Nah, kemudian minta si asisten juga memegangi jari si bengkoknya di bawah telinga pasien saat dilakukan irigasi. Kemudian saat dilakukan irigasi itu minta pasien untuk rileks saja. Nah, setelah itu saat irigasinya dia selesai dilakukan, dia dikeringkan pakai dikeringkan liang telinganya tadi pakai kapas aplikator hingga pasiennya tuh dia merasa kering. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, kemudian kalau ada benda asing di liang telinganya, kemudian dia juga dapat dilakukan dengan irigasi atau sharing dengan teknik yang sama seperti irigasi atau serumen serumen yang seperti saya jelaskan barusan. Nah, kalau dia terdapat serumennya dia benda hidup seperti hewan, seperti kupu-kupu, kecoa atau kelapar, maka hewannya tadi itu dia dimatikan terlebih dahulu dengan cara dia tuh nanti diteteskan oleum cocos atau minyak kelapa atau bisa pakai dengan minyak goreng. Nah, saat hewan itu tadinya udah mati, nanti tuh bisa dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pinset aligator. Nah, setelah itu pemeriksaannya sudah selesai. Setelah pemeriksaannya sudah selesai, kita lakukan cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan tadi. Kemudian menyampaikan prosedurnya sudah selesai kepada pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan kepada pasien. Lalu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya pasien. Kemudian ucapkan salam. Terima kasih, saya